Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Seturut dengan terang tema bagi kita, Yesus menaklukkan roh jahat. Saya akan bacakan bagi kita Lukas 8 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuki setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari Alkitab jelas sekali dikatakan kalau kita membaca dalam 1 Petrus 5 ayat 8, "Sadarlah dan waspadalah karena lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Iblis atau setan memiliki roh, yaitu roh jahat. Kenapa dikatakan roh jahat? Dikatakan roh jahat adalah karena apapun yang dilakukan iblis semuanya adalah yang jahat. Dikatakan jahat karena bertentangan dengan keinginan, bertentangan dengan kehendak Tuhan, bertentangan dengan perintah Allah. Roh jahat selalu mendatangkan penderitaan kepada orang yang dirasuki. Dari zaman Adam sampai saat ini, saudaraku, roh jahat terus berupaya untuk merasuki manusia, menciptakan dan mendatangkan berbagai penderitaan. Roh jahat memang memiliki kuasa. Tetapi
bukan maha kuasa. Maka lewat firman Tuhan hari ini kita diingatkan hanya Yesuslah yang memiliki kuasa untuk menaklukkan roh jahat. Dan ini jelas tadi melalui pembacaan firman Tuhan yang saya bacakan dan kita dengarkan tadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang mau kita renungkan lewat khotbah hari ini? Ada beberapa poin yang boleh kita renungkan. Yang pertama, bahwa Yesus itu pergi melayani ke berbagai tempat. Ketika kita membaca seluruh kisah hidup Yesus yang disaksikan dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus tidak tinggal di satu tempat saja. Namun Yesus pergi ke berbagai tempat, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain. Dan ada kalanya orang-orang datang menjumpai Yesus, tapi ada juga kalanya Yesus menjumpai orang-orang, Ia sendiri menjumpai orang-orang. Dan hal ini membuktikan bahwa Yesus menjangkau setiap tempat dan menjangkau semua orang. Pelayanan Yesus itu tidak di satu tempat dan tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat itu. Peristiwa Yesus mengusir roh jahat yang terjadi tadi di tanah Gerasa, orang Gerasa, terletak di seberang Danau Galilea. Yesus dan murid-muridnya yang baru tiba, yang baru mendarat di tanah Gerasa itu, segera mereka berjumpa dengan orang yang dirasuki oleh roh jahat. Saudaraku, jelas terlihat bahwa Yesus menjangkau semua tempat dan orang-orang. Artinya misi Yesus adalah misi yang membebaskan semua orang dari penderitaan, yang mendatang, dan Yesus mendatangkan damai sejahtera kepada semua orang di semua tempat. Kuasa Allah dinyatakan kepada semua orang dan semua tempat. Hal ini mengingatkan kita bahwa sampai saat ini juga Allah di dalam Roh Kudus senantiasa datang menjumpai kita semua, menjumpai saudara-saudari dimanapun berada. Dan kehadiran Roh Kudus itu yang tidak terbatas oleh ruang dan tempat itu akan selalu menyertai kita. Pertanyaannya sekarang bagi kita, apakah saudara datang menjumpai Dia? Apakah saudara menyambutnya? Apakah saudara mendengar dan melakukan kehendak-Nya dalam hidup saudara? Maka kalau kita belajar dari firman Tuhan hari ini, kuasa Yesus yang menaklukkan roh jahat itu, kisah tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa yang diceritakan tadi dalam kitab Injil ini, dan juga sebagaimana dalam Injil-Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas, ketika Injil menceritakan bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya mendarat, orang yang pertama sekali datang menjumpai Yesus adalah orang Gerasa yang dirasuki oleh setan-setan. Dan ketika setan berjumpa dengan Yesus, jelas terlihat setan-setan juga takluk dan tunduk kepada Yesus. Ini jelas terlihat ketika ia melihat Yesus. Mereka berteriak, lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras. Apa yang dikatakan? Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Apa urusanmu? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, setan-setan ketakutan dan bermohon dan meminta kepada Yesus supaya Yesus memperkenankan setan-setan memasuki babi-babi yang ada di sekitar itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu yang terjadi, keluarlah setan-setan itu dan merasuki babi-babi. Dan jelas sekali terlihat setan-setan itu tunduk dan takluk kepada kuasa Yesus. Tunduk dan takluk kepada Yesus. Seberapa banyak pun jumlah setan-setan itu, ketika Yesus bertanya tadi, siapa namamu? Lalu dijawab legion, yang artinya beribu-ribu. Atau boleh dikatakan ini menunjukkan jumlah pasukan militer Romawi antara 3.000 sampai 6.000 infanteri dengan kavaleri pada saat itu. Beribu-ribu. Karena ia kerasukan banyak setan-setan yang disebut dengan namanya tadi legion. Tetapi seluruh setan-setan itu takluk dan tunduk kepada Yesus. Ini yang luar biasa.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan kita. Jangan pernah meragukan kuasa Yesus. Semua kuasa yang ada tunduk dan takluk di bawah kuasa Yesus. Jika saudara pada saat ini memiliki pergumulan, jika kita memiliki masalah penderitaan atau hidup dalam ketertekanan, kita mungkin cemas, kita mungkin takut dan tanpa sukacita, maka hari ini kita diingatkan, datanglah kepada Yesus. Atau saudara atau anggota keluarga yang masih terikat dengan kuasa kegelapan dan melakukan praktek-praktek okultisme, segera datang kepada Yesus, sujud dan memohon ampun kepada Yesus. Lepaskan ikatan itu dengan kuasa-kuasa kegelapan, karena kuasa kegelapan hanya akan mendatangkan penderitaan bagi siapapun, hanya akan mendatangkan penderitaan, tetapi yang mendatangkan sukacita yaitu kuasa Yesus. Maka terima dan percayalah kepada Yesus supaya kamu dapat bersukacita dan kamu jauh dari penderitaan karena kuasa-kuasa kegelapan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kuasa roh jahat mendatangkan penderitaan, tetapi kuasa Yesus itu mendatangkan damai sejahtera. Orang-orang yang dirasuki roh jahat hidupnya ada dalam penderitaan, itu pasti. Dan hidupnya akan ada dalam keterasingan. Ini jelas terlihat. Orang gerasa yang dirasuki roh jahat, sudah lama ia tidak berpakaian dan ia tinggal di pekuburan. Dia tidak tinggal di rumah, tetapi dalam pekuburan. Roh jahat itu dalam berita tadi firman Tuhan sering menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaga, ia dirantai, ia dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu. Dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat sunyi sampai ke pekuburan itu. Artinya saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sungguh menderita sekali hidup orang yang dirasuki roh jahat itu. Bukan saja orang yang dirasuki oleh roh jahat itu, tentu keluarga dan orang lain pun akan menderita. Dibuat susah, dibuat menderita. Ketika setan-setan diusir oleh Yesus memasuki babi-babi itu tadi, kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Artinya apa saudaraku? Apa dan siapa saja yang dirasuki oleh setan-setan akan mengalami penderitaan dan kematian. Tidak ada damai sukacita jikalau sudah dirasuki oleh setan itu. Namun ketika Yesus menaklukkan roh jahat dan mengusir setan-setan, hidup orang itu memperoleh damai sejahtera. Waktu orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus, itu terbukti tadi ia telah berpakaian dan ia sudah normal, sudah waras. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan untuk mengikut Yesus tadi. Artinya orang yang telah terbebas dari roh jahat, terbebas dari setan-setan itu merasakan damai sejahtera. Dan dia mau mengikut Yesus. Dia mau menjadi pengikut Yesus. Keinginan dan kerinduan untuk mengikut Yesus merupakan respon atas damai sejahtera yang terjadi dalam hidup setiap orang yang telah menerima dan merasakan sukacita dari Yesus. Telah menerima damai sejahtera dari Yesus itu. Maka saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada respon tadi yang kita lihat dari orang gerasa yang dirasuki oleh setan-setan dan juga sudah dibebaskan Yesus. Ini juga menjadi ajakan bagi kita, panggilan bagi orang percaya untuk menyaksikan kuasa Allah yang maha kuasa itu, yang menaklukkan, bahkan menaklukkan roh jahat itu. Saudaraku yang terkasih dalam keinginan dalam Yesus Kristus, keinginan dari orang-orang yang sudah terbebas dari roh jahat sangat keras untuk mengikut Yesus, sangat besar untuk ikut serta dengan Yesus. Itu yang kita baca tadi dalam kitab Injil ini. Tetapi apa yang diperintahkan Yesus kepada dia? Apa perintah Yesus? Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Pulanglah ke rumahmu, ceritakan segala sesuatu yang diperbuat Tuhan Allah atasmu. Orang ataupun keluarga sekitar harus tahu apa yang diperbuat Allah atas diri kita. Dan dia pergi mengelilingi seluruh kota
dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, respon kepatuhan untuk melakukan perintah Yesus jelas terlihat kepada orang gerasa itu. Orang yang telah kembali normal itu. Perintah pulanglah ke rumahmu ini menegaskan kepada kita semua bahwa orang yang terdekat harus tahu apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Perintah pulanglah ke rumahmu menegaskan bahwa kesaksian itu pertama sekali disampaikan kepada orang terdekat. Disampaikan pertama sekali kepada keluarga, orang terdekat. Karena penderitaan yang dialami orang-orang terdekat, keluarga tersebut adalah penderitaan bersama dan keluarga itu. Dan untuk itu, keluarga harus menyaksikan kemurahan Allah dan menyaksikan damai sejahtera yang terjadi di tengah kehidupan itu. Dan mendengar langsung dari anggota keluarganya sesuatu yang telah diperbuat Allah atas dirinya. Itu yang terjadi kepada orang ngerasa yang dirasuki oleh setan-setan itu dan ia sembuh. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita memiliki panggilan untuk menyaksikan kuasa Allah, menyaksikan pengalaman-pengalaman iman bagi yang lain sebagaimana orang gerasa ini. Ini adalah perintah bagi setiap orang percaya. Kesaksian dari pengalaman kita, pengalaman iman kita akan menguatkan dan memberikan pertumbuhan iman bagi orang-orang lain, bagi keluarga, bagi teman, bagi orang-orang terdekat kita. Yesus mau supaya kita menjadi duta-dutanya untuk menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan kabar baik, dan melalui kita kuasa Roh Kudus juga akan dinyatakan. Tentunya ada banyak pengalaman iman yang dapat kita saksikan lewat kesaksian pribadi kita. Maka saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari turut serta menyaksikan pengalaman-pengalaman iman kita kepada yang lain. Kesaksian yang nyata bahwa kuasa Yesus adalah kuasa di atas segala-galanya. Sebagaimana Tuhan berbuat tadi dalam kisah orang gerasa ini. Maka di minggu-minggu setelah Trinitatis ini semakin nyata bagi kita kuat kuasa Allah Bapa Pencipta langit dan bumi beserta seluruh isinya, kuat kuasa putranya Yesus Kristus yang menaklukkan roh jahat itu, menaklukkan setan-setan, dan kuasa Roh Kudus yang senantiasa menguatkan kita, menghibur kita, menyertai umatnya, menyertai kita sampai akhir zaman. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka hari ini sebagaimana firman Tuhan mengutarakan kepada kita bahwa Yesus menaklukkan roh jahat. Dialah penguasa satu-satunya atas kehidupan kita yang lebih berkuasa dari segala sesuatu. Bahkan roh-roh jahat pun takluk kepada Dia. Kalau roh-roh jahat takluk kepada Yesus, kenapa kita tidak takluk kepada Yesus? Maka percayalah bahwa di dalam kuat kuasa Yesus, kamu juga bisa mendapatkan damai sukacita, damai sejahtera sebagaimana yang Yesus perbuat juga kepada orang gerasa. Selamat menikmati sukacita dari Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.